Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop yang kedua dari Injil Lukas bab 16 dengan judul perikop Setia dalam perkara yang kecil. Nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berbuat memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang dimaksud dengan yang dikatakan Tuhan Yesus di sini ya? Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berbuat memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Sebelumnya Yesus juga pernah mengatakan bahwa Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Juga artinya adalah menyempurnakannya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ya, setelah Yesus datang ya hukum Taurat ya kita khususnya yang bukan orang Yahudi itu tidak terikat dengan hukum Tauratnya. Bagi saudara yang masih meyakini untuk mengikuti hukum Taurat ya itu pilihan saudara ya. Ya silahkan saja, boleh-boleh saja ya. Mengikuti hukum Taurat itu sangat berat ya. Tidak boleh makan babi, harus ini, harus itu ya. Hari Sabat tidak boleh bekerja ya. Berat sekali itu. Kalau saudara yang meyakini itu ya silakan saja ya. Tetapi kalau saya mengikuti Tuhan Yesus sudah menyempurnakannya ya. Terlebih lagi ketika Paulus dan Petrus juga tidak mewajibkan orang-orang yang non-Yahudi atau Gentiles bahasa Inggrisnya untuk ikut sunatnya. Jadi mereka tidak mewajibkan orang Kristen untuk sunatnya. Ya bukan berarti terus kita tidak sunat ya. Sunat itu perlu untuk kesehatan ya. Jadi sekarang itu orang sunat untuk kesehatan ya, lebih sehat, lebih bersih ya. Jadi tetap dilakukan ya, tetapi bukan karena mengikuti hukum Taurat ya. Nah, setelah Yesus datang ya, itu tidak ada lagi nabi-nabi yang lain, sebab Yesus sendiri sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan, artinya Tuhan yang menjadi seorang anak, menjadi manusia, makanya disebut anak Tuhan, anak Allah. Itu setelah Yesus tidak ada lagi nabi-nabi ya. Kita semua ini adalah nabi-nabi ya. Semua orang yang mewartakan, yang melanjutkan pengajaran apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, kita semua adalah nabi, kita semua adalah guru, dalam arti ya guru di dunia ini ya, bukan guru yang sesungguhnya. Guru yang sesungguhnya tetap Tuhan Yesus. Tapi kita semua ini adalah nabi-nabi, pengajar-pengajar yang melanjutkan
misi Tuhan Yesus, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan kerajaan Tuhan ya, memberitakan bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat, penyelamatan sudah dekat ya. Ini kita semua ya, kalau Anda ingin menjadi pemberita juga bagus ya. Kita semua di sini masih membutuhkan para pemberita, pengajar-mengajar, karena kita bertanding melawan pengajar-pengajar yang berasal dari setan. Pengajar-mengajar itu nampak baik ya, sangat meyakinkan ya, sampai banyak orang-orang kita juga yang pengikut Kristus yang akhirnya meninggalkan Yesus ya. Sayang sekali ya. Untuk itu kita semua dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi pemberita ya. Jadi Yesus di sini menekankan bahwa kita harus setia dalam hal-hal yang kecil. Ya benar juga ya. Kalau dalam hal keuangan kecil gitu aja nggak dipercaya, apalagi dalam keuangan besar ya. Misalnya dalam skala lingkungan kita, tempat tinggal kita ya, kita dipercaya sebagai bendahara ya. Tapi kita tidak bisa diandalkan ya. Kita suka ngambil uang ya, seperti Yudas. Waktu itu kan Yudas kan jadi bendaharanya para murid kan. Yudas suka ngambil uang ya, uang kas ya. Gak bisa dipercaya itu. Demikian juga kita ya, kalau kita ditugaskan hal-hal yang kecil kita tidak bisa dipercaya, gak mungkin kita menjadi pejabat atau seperti menteri keuangan ya. Menteri keuangan itu menghandle uang satu negara ya, jumlahnya sampai bertriliun-triliun, ribuan triliun ya. Sementara itu harus dimulai dari hal-hal kecil ya, dari keluarga sendiri. Kita diberi uang oleh orang tua kita, oleh kakak kita, adik kita. Misalnya, saya beri 1 juta rupiah ya, tolong dibelanjakan untuk keperluan misalnya orang tua ya, butuh makanan, butuh sembako, butuh obat, butuh macam-macam ya, susu dan sebagainya. Benar-benar kita belanjakan untuk hal itu enggak? Ataukah kita selewengkan, kita belikan kepentingan kita untuk beli pulsa, untuk beli handphone dan sebagainya ya. Lalu kita rekayasa laporannya ya, laporannya dinaikkan harganya supaya seolah-olah seperti itu ya. Dibuat dengan nota-nota palsu ya, ada cek kosong atau nota kosong, terus kita sendiri yang menulis. Semua itu adalah rekayasa orang jahatnya ya. Orang seperti itu tidak bisa dipercaya dengan keuangan ya, apalagi kalau nanti dalam skala yang besar ya, dalam skala kota, dalam skala pemerintahan, nggak bisa dipercaya. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Kalau kita tidak setia, tidak transparan dalam hal keuangan, tidak membuat laporan yang jujur, tidak disertai dengan bukti-bukti, tanda terima, kwitansi, nota, struk dan sebagainya, kita tidak bisa dipercaya juga dalam hal-hal perkara besar ya. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya ya? Mamon yang tidak jujur adalah apa ya? Keuangan duniawi nih ya, uang, harta benda duniawi itu mamon yang tidak jujur. Benar, kita tidak bisa mengabdi dua tuan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, mengabdi kepada uang dan kepada Tuhan, nggak bisa ya itu. Ini bertolak belakang karena itu ada rohnya ya. Ketika kita lekat dengan uang itu kita akan apa-apa uang ya. Apa yang kita lakukan kalau bisa uangnya berlipat-lipat, kalau perlu nipu ya, dan sebagainya, itu nggak bisa itu. Kita harus melihat uang itu hanya sebagai sarana saja ya, dipakai untuk kepentingan Tuhan ya, bukan untuk kepentingan hawa nafsu kita. Memang kita butuh uang, tetapi kita pakai uang hanya untuk hal-hal yang kita butuhkan ya. Jadi kita menguasai uang, bukan uang menguasai kita. Jangan kebalik ya. Lalu orang-orang Farisi mendengarkan Yesus. Yesus kan berbicara pada ini Yudas ini kalau nggak salah ya, ini Yudas ini. Ya, Yudas. Yesus sudah pernah menasihati Yudas kan, tapi Yudas dasar orangnya tidak mau mengikuti Yesus ya. Orangnya itu munafik ya. Sayang sekali ya Yudas ini, tidak mau bertobat nih. Yesus sudah memberitahu Yudas banyak ya. Jadi kalau dikatakan kok Yesus tidak menyelamatkan Yudas, Yesus sudah menasihati Yudas. Yesus sudah menasihati Yudas berulang kali, tetapi memang dasarnya Yudas tidak mau mengikuti, tidak mau menerima, tidak mau mempraktekkan
bahkan mencoba pun mungkin tidak ya. Jadi Yudas akhirnya nanti hilang ya. Nah, orang Farisi itu mendengarkan omongan antara Yesus dan Yudas. Ini Yesus dan Yudas ya. Yesus sudah menasihati Yudas. Orang Farisi mendengar omongan mereka lalu mencemoohkan Yesus. Lalu kata Yesus, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Yaitu orang-orang dunia ini kan sering membenarkan diri kan. Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran suka membenarkan dirinya saja ya, mencari-cari silat kata aja kan. Jadi mereka tidak mau paham, mereka maunya mencari-cari pembenaran diri, padahal dirinya salah ya. Ya sudah, orang seperti itu tidak bisa ditolong ya. Sudah diberitakan mengenai Yesus, kebenaran dan sebagainya, mereka nggak mau percaya, malah mengejek-ngejek Yesus seperti orang Farisi ini. Jadi bagi mungkin Anda yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, janganlah coba mencari pembenaran dirimu sendiri. Kebenaran hanya di dalam Yesus, yaitu fakta ya. Kebenaran hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Bukan berarti harus menjadi Kristen, bukan. Tapi orang yang melakukan kebenaran itu sesungguhnya sudah mendapatkan roh dari Tuhan Yesus ya. Karena Yesus mengasihi semua orang ya. Karena semua orang juga adalah ciptaannya Yesus ya. Cuman mereka tidak sadar aja bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus lalu mengatakan lagi topik lain ya, ternyata ini mengenai menceraikan istri ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina ya. Jadi Yesus tidak suka perceraian ya. Apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ini topik sendiri ya, mengenai perceraian ini ya. Ini topik sendiri ya. Itu kalau nggak salah itu mengenai Musa dipaksa oleh umat Yahudi waktu itu untuk membuat surat cerai ya. Tapi karena Musa terpaksa Musa membuat surat cerai. Tetapi yang sebenarnya tidak seperti itu ya. Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, supaya mereka bisa menjadi satu. Yang sudah disatukan Tuhan janganlah diceraikan oleh manusia. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang ketiga dan juga yang terakhir dari Injil Lukas bab 16. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.